Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering menjadi keinginan hampir semua manusia, yaitu tentang kekayaan. Banyak orang yang ingin kaya, banyak orang bekerja keras siang, malam demi mendapatkan harta. Namun sayangnya tidak semua orang memahami bagaimana sebenarnya menjadi kaya menurut Islam. Islam tidak pernah melarang untuk menjadi kaya. Bahkan dalam sejarah Islam banyak sekali orang-orang soleh yang justru sangat kaya. Kekayaan mereka bukan menjauhkan dari Allah, justru membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Masalahnya bukan pada kaya atau miskin. Masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan itu. Karena ada dua jenis kekayaan di dunia ini. Yang pertama, kekayaan yang membawa berkah. Yang kedua, kekayaan yang membawa kehancuran. Banyak orang yang ingin kaya, tetapi hidupnya tidak tenang. Hartanya banyak, tetapi hatinya gelisah. Rumahnya besar, tetapi hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tetapi hidupnya penuh dengan keberkahan. Maka dalam video ini, kita akan membedah rahasia bagaimana cara menjadi kaya yang berlimpah menurut Islam. Bukan hanya kaya, tetapi kaya yang membawa keberkahan hidup. Dan rahasia pertama yang harus kita pahami adalah bahwa sumber kekayaan bukan pada kerjaan kita. Sumber kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berpikir bahwa yang membuat mereka kaya adalah usaha mereka. Mereka merasa karena mereka pintar, mereka merasa karena mereka bekerja keras. Padahal sebenarnya semua itu hanyalah sebab. Yang menentukan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia hendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, kekayaan bukan semata hasil dari kerja manusia, tetapi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, langkah pertama untuk menjadi kaya menurut Islam adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hubungan dengan Allah baik, maka pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang mencari uang dengan cara memperbanyak bekerja, tetapi melupakan memperbanyak ibadah. Padahal justru kunci rezeki terbesar adalah pada ibadah. Rahasia kedua untuk menjadi kaya dalam Islam adalah memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, istighfar juga membuka pintu rezeki. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika manusia memperbanyak istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan harta, memberikan anak-anak, dan memberikan kebun-kebun serta sungai-sungai. Artinya istighfar adalah satu pintu rezeki terbesar. Coba renungkan, berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Banyak orang mengeluh rezekinya sempit, tetapi lisannya jarang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosa bisa menjadi penghalang rezeki. Semakin banyak dosa, semakin berat pintu rezeki terbuka. Maka jika ingin kaya menurut Islam, perbanyaklah istighfar. Rahasia ketiga adalah istighfar. Ini adalah rahasia yang sangat luar biasa. Secara logika manusia, jika kita memberi, maka harta kita akan berkurang. Tetapi dalam logika Allah justru sebaliknya. Semakin kita memberi, semakin Allah menambah. Sedekah adalah magnet rezeki. Banyak orang takut bersedekah karena merasa hartanya sedikit. Padahal justru ketika hartanya sedikit, itulah saat terbaik untuk bersedekah. Sedekah bukan membuat miskin. Sedekah justru membuka pintu kekayaan. Dalam sejarah Islam, banyak sekali orang yang menjadi sangat kaya karena sedekah, karena mereka dermawan. Rahasia keempat adalah bangun di waktu malam. Ada waktu yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah membuka pintu langit. Allah menerima doa-doa hamba-hambanya. Banyak orang yang sukses dalam hidupnya karena mereka memilih kebiasaan tahajud. Ketika manusia lain masih tidur, mereka bangun menghadap Allah. Mereka menangis dalam doa. Mereka memohon rezeki kepada Allah.
Dan ketika hubungan dengan Allah sangat kuat, maka dunia pun akan mendekat. Rahasia kelima adalah menjaga kejujuran dalam mencari harta. Banyak orang kaya dengan cara yang salah. Mereka menipu, mereka berbohong, mereka mengambil hak orang lain. Harta seperti itu mungkin terlihat banyak, tapi sebenarnya penuh dengan masalah. Harta yang haram tidak akan membawa ketenangan. Dalam Islam, kejujuran adalah satu kunci keberkahan rezeki. Seseorang berdagang dengan jujur, bahkan dijanjikan akan bersama para nabi dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Artinya, kejujuran bukan hanya membawa keberkahan dunia, tetapi juga kemuliaan di akhirat kelak. Rahasia keenam adalah bekerja keras. Islam tidak mengajarkan kemalasan. Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Banyak orang yang ingin kaya tetapi malas bekerja. Ini bukan ajaran Islam. Para sahabat Nabi banyak yang kaya karena mereka juga bekerja keras. Mereka berdagang, mereka berusaha, mereka tidak hanya menunggu rezeki datang, tetapi mereka juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia ketujuh adalah menjauhi riba. Riba adalah salah satu penyebab hancurnya keberkahan harta. Meskipun secara angka terlihat bertambah, tetapi sebenarnya keberkahannya hilang. Banyak orang yang hidupnya penuh masalah karena harta mereka bercampur dengan riba. Jika ingin kaya yang berkah, maka jauhilah riba. Rahasia kedelapan adalah menghormati orang tua. Ridho Allah sangat dekat dengan ridho orang tua kita. Banyak orang yang hidupnya dipermudah rezekinya karena mereka berbakti kepada orang tua. Doa orang tua sangatlah kuat, bahkan bisa membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Rahasia kesembilan adalah menjaga silaturahmi. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Silaturahmi membuka pintu rezeki, karena ketika hubungan dengan manusia baik, maka peluang hidup juga semakin luas. Rahasia ke-10 adalah memiliki niat yang benar. Jika seseorang ingin kaya hanya karena untuk sombong, maka kekayaan itu bisa menjadi ujian. Tetapi jika seseorang ingin kaya untuk membantu orang lain, untuk bersedekah, untuk memperkuat dakwah, maka kekayaan itu bisa menjadi ibadah. Niat yang benar akan mengubah dunia menjadi pahala. Maka jangan takut untuk menjadi kaya. Yang harus takut adalah menjadi kaya tanpa iman. Kaya dalam Islam bukan sekedar dalam memperbanyak atau memiliki uang. Kaya yang sebenarnya adalah hati yang merasa cukup. Banyak orang yang hartanya sedikit tetapi hatinya tenang. Sebaliknya, ada orang yang hartanya banyak tetapi selalu merasa kurang. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kekayaan bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan hati. Namun jika seseorang memiliki kekayaan hati dan kekayaan harta sekaligus, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Bayangkan, jika orang-orang baik menjadi kaya, berapa banyak orang miskin yang bisa dibantu, berapa banyak masjid yang dibangun, berapa banyak anak yatim yang bisa disekolahkan. Karena itu, Islam tidak memusuhi kekayaan. Islam justru ingin kekayaan berada di tangan orang-orang yang beriman. Sahabat semua, jika kita ingin menjadi kaya yang berlimpah menurut Islam, maka fokuslah pada 3 hal. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki akhlak kepada manusia, perbaiki dan bekerja keraslah dengan cara yang halal. Jika ketiga hal ini dilakukan, maka insya Allah rezeki akan datang. Kadang datang perlahan, kadang datang tiba-tiba. Tetapi yang pasti, rezeki yang berkah akan membawa ketenangan hidup. Dan ingat satu hal yang sangat penting, tujuan hidup kita bukan menjadi kaya. Tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allahi atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengejar ridho Allah, maka dunia bisa datang mengikuti. Tetapi jika kita hanya mengejar dunia, maka belum tentu dunia kita mendapatkan, atau maka belum tentu dunia kita akan didapatkan, dan akhirat bisa hilang. Maka jadilah orang kaya yang bersyukur, jadilah orang yang kaya yang dermawan, jadilah orang kaya yang tetap rendah hati. Karena kekayaan yang sebenarnya bukan yang kita miliki, tetapi yang kita gunakan untuk kebaikan.
Namun ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Ketika mereka ingin kaya, banyak orang fokus mengejar uang, tetapi lupa membangun mental dan karakter yang kaya menurut Islam. Padahal dalam Islam, karakter seseorang sangat mempengaruhi rezekinya. Ada orang yang rezekinya hanya sedikit, tetapi Allah mudah sekali menambahkannya. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi selalu habis, selalu hilang, selalu datang masalah. Salah satu penyebabnya adalah cara seseorang memperlakukan nikmat yang Allah berikan. Dalam Islam, ada sebuah prinsip yang sangat kuat, yaitu jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Tetapi jika kita kufur, maka nikmat itu bisa dicabut. Bersyukurlah bukan hanya untuk mengucapkan Alhamdulillah dengan Islam. Bersyukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberi uang, gunakan untuk hal yang baik. Jika kita diberi ilmu, gunakan untuk membantu orang lain. Jika kita diberi kekuatan, gunakan untuk menolong sesama. Orang yang bersyukur akan semakin ditambah nikmatnya, dan ini adalah salah satu rahasia kekayaan dalam Islam yang jarang dibahas. Banyak orang yang tidak menjadi kaya karena mereka tidak menjaga nikmat kecil, karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat kecil. Padahal orang yang mampu menjaga nikmat kecil biasanya akan dipercaya dengan nikmat yang lebih besar. Misalnya, seseorang diberi rezeki sedikit, tetapi dia tetap rajin bersedekah, dia tetap membantu orang lain semampunya. Allah melihatnya, Allah melihat hatinya, Allah melihat tindakannya, maka Allah tidak ragu menambah hartanya. Karena jika orang yang hatinya baik menjadi kaya, maka kekayaan itu akan menjadi sumber kebaikan bagi orang yang banyak. Tetapi jika orang yang hatinya buruk menjadi kaya, maka kekayaan itu bisa menjadi sumber kerusakan. Itulah sebabnya dalam Islam kekayaan selalu dihubungkan dengan tanggung jawab. Semakin kaya seseorang, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harta akan dimintai pertanggungjawaban, di mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia menggunakannya. Karena itu, orang yang memahami Islam tidak akan mencari kekayaan dengan cara yang kotor. Dia tidak akan menipu, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan mengambil hak orang lain, karena dia tahu bahwa kekayaan seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan. Ada satu kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang awalnya miskin, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekayaan. Ketika doanya dikabulkan dan ia menjadi kaya, ternyata kekayaan itu justru membuatnya jauh dari Allah. Dia mulai lalai dalam ibadah. Dia mulai sibuk dengan hartanya. Akhirnya kekayaan itu menjadi ujian yang sangat berat baginya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan bukan hanya nikmat, kekayaan juga bisa menjadi ujian. Karena itu, sebelum meminta kekayaan kepada Allah, kita harus meminta kekuatan iman agar mampu menjaganya. Sahabat semua, salah satu rahasia besar orang-orang kaya dalam sejarah Islam adalah memiliki visi yang besar di dalam hidupnya. Mereka tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mereka berpikir tentang umat, mereka berpikir tentang masa depan. Contohnya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dermawan. Ketika Islam membutuhkan bantuan, mereka tidak ragu mengeluarkan hartanya. Ada yang menyumbangkan separuh hartanya, bahkan ada yang menyumbangkan hampir seluruh hartanya. Dan yang luar biasa, setelah mereka bersedekah besar-besaran, Allah justru menggantinya dengan kekayaan yang lebih besar lagi. Ini adalah rahasia yang sangat jarang dipahami oleh manusia modern. Banyak orang takut kehilangan uang, padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita keluarkan di jalan kebaikan tidak pernah akan benar-benar hilang. Harta itu justru menjadi investasi yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Bayangkan, jika seseorang memiliki kekayaan yang besar, dia gunakan untuk membantu ribuan orang. Berapa banyak doa yang akan mengalir kepadanya, berapa banyak pahala yang akan terus berjalan bahkan setelah dia meninggal dunia. Inilah konsep kekayaan yang sangat indah dalam ajaran Islam. Kekayaan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk memberi manfaat yang luas. Dan ada satu lagi rahasia yang sangat sering dilupakan oleh banyak orang.
ketika mereka ingin menjadi kaya, yaitu menjaga hati dari sifat tamak. Tamak adalah penyakit yang sangat berbahaya. Orang yang tamak tidak akan pernah merasa cukup. Berapapun hartanya, dia selalu merasa kurang. Akhirnya hidupnya penuh dengan kegelisahan. Sebaliknya, orang yang hatinya qanaah akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan anehnya, orang yang hatinya merasa cukup justru seringkali diberikan rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak diperbudak oleh dunia. Dia menggunakan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Sahabat semua, jika kita ingin kaya yang berlimpah menurut Islam, maka kita harus mengubah cara pandang kita tentang kekayaan. Jangan melihat kekayaan hanya sebagai angka rekening. Lihatlah kekayaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memahami ini, maka hidupnya akan berubah. Di dunia, dia akan bekerja keras, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh dunia. Dia akan mencari uang, tetapi tidak melupakan akhirat. Dia akan menikmati kehidupan di dunia, tetapi tetap mempersiapkan kehidupan setelah mati. Inilah keseimbangan yang diajarkan oleh agama Islam. Dan ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan ini, biasanya Allah akan memberinya rezeki yang luas. Karena Allah tahu bahwa harta itu akan digunakan untuk kebaikan. Dan ingatlah satu hal yang sangat penting, rezeki tidak selalu berbentuk uang. Terkadang rezeki berbentuk kesehatan, kadang berbentuk keluarga yang harmonis, kadang berbentuk ketenangan hati, terkadang berbentuk ilmu yang bermanfaat. Semua itu adalah kekayaan. Bahkan dalam banyak kasus, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada uang yang banyak. Karena uang yang banyak belum tentu membuat seseorang tenang, tetapi hati yang tenang adalah kekayaan yang sangat besar. Maka jika kita ingin menjadi kaya yang berlimpah menurut Islam, kita harus mengejar dua hal sekaligus, kekayaan dunia dan kekayaan hati. Jika dua hal ini kita miliki, maka hidup kita akan sangat indah. Kita bisa menikmati dunia tanpa kehilangan akhirat. Kita bisa memiliki harta tanpa kehilangan iman. Dan itulah kekayaan sejati menurut Islam. Namun sahabat semua, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita berbicara tentang kekayaan dalam Islam, banyak orang yang ingin menjadi kaya, tetapi tidak memahami bahwa jalan menuju kekayaan yang berkah seringkali dimulai dari kesabaran dan ujian. Tidak sedikit orang yang sebelum menjadi kaya justru melewati masa-masa sulit, masa di mana rezeki terasa sempit, masa di mana usaha belum berhasil, masa di mana doa terasa lama dikabulkan, tetapi justru di mana itulah Allah sedang membentuk mental seseorang hamba. Karena kekayaan tanpa kesiapan hati bisa menjadi bencana. Banyak orang yang kaya tiba-tiba, tetapi tidak mampu menjaga dirinya. Banyak harta tetapi hidupnya justru hancur. Ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan ketenangan, bahkan ada yang kehilangan imannya. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang baik adalah kekayaan yang datang bersama kedewasaan iman. Itulah sebabnya Allah seringkali mendidik hambanya terlebih dahulu sebelum memberikan kekayaan yang besar. Jika seseorang mampu bersabar ketika miskin, biasanya ia mampu bersyukur ketika kaya. Sahabat semua, ada sebuah prinsip penting dalam kehidupan yang diajarkan dalam Islam, yaitu bahwa setiap rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil rezeki orang lain. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan bagian kita tidak akan pernah kita miliki. Pemahaman ini sangat penting karena banyak orang hidup dalam kecemasan. Mereka takut tidak kebagian rezeki, mereka takut kalah dengan orang lain, mereka merasa iri ketika melihat orang lain sukses lebih dahulu. Padahal setiap manusia memiliki jalan rezekinya masing-masing. Ada orang yang kaya di usia muda, ada orang yang kaya setelah usia matang, ada yang kaya secara materi, ada yang kaya dengan ilmu dan keberkahan. Yang penting bukan seberapa cepat kita menjadi kaya, tetapi apakah kekayaan itu bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru semakin jauh. Sahabat semua, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh manusia ketika mencari kekayaan adalah
Mereka terlalu fokus pada hasil tetapi melupakan proses. Padahal dalam Islam proses sangatlah penting. Jika prosesnya halal, maka hasilnya akan membawa keberkahan. Tetapi jika prosesnya haram, maka hasilnya bisa menjadi sumber kesengsaraan. Contohnya, ada orang yang cepat kaya dengan cara menipu. Mungkin dalam waktu singkat dia terlihat sukses, tetapi biasanya tidak lama kemudian masalah datang, entah itu penyakit, konflik keluarga, atau berbagai kesulitan lainnya. Ini bukan kebetulan, karena harta yang didapatkan dengan cara yang salah seringkali membawa akibat yang sangat berat. Sebaliknya, ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal meskipun lambat. Dia bekerja dengan jujur, dia menjaga amanah, dia tidak mengambil yang bukan haknya. Mungkin pada awalnya dia tidak terlihat kaya, tetapi seiring waktu Allah seringkali membuka jalan rezeki yang luar biasa bagi orang yang seperti ini, karena Allah menyukai hamba yang menjaga kejujuran. Sahabat semua, dalam Islam juga ada konsep yang sangat menarik tentang keberkahan. Keberkahan tidak selalu berarti jumlah yang besar. Kadang jumlahnya sedikit tetapi manfaatnya sangat besar. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar tetapi selalu cukup untuk kebutuhannya, tidak pernah kekurangan, keluarganya sehat, hidupnya tenang. Itu adalah bentuk keberkahan. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sangat besar tetapi selalu merasa kurang, pengeluaran selalu lebih banyak, masalah selalu datang, hatinya selalu gelisah. Itu adalah tanda kurangnya keberkahan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, jangan hanya meminta banyak harta, mintalah harta yang berkah, harta yang membuat hidup kita semakin baik, harta yang membawa ketenangan, harta yang menjadi jalan menuju kebaikan. Sahabat semua, ada satu kebiasaan yang dimiliki oleh banyak orang yang sukses dalam Islam, yaitu mereka selalu menjaga sholat tepat waktu. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa sholat tidak ada hubungannya dengan rezeki, tetapi sebenarnya hubungan itu sangatlah kuat. Sholat adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Ketika seorang menjaga sholatnya, berarti dia menjaga hubungannya dengan sang pemberi rezeki. Dan ketika hubungan dengan Allah kuat, maka urusan dunia seringkali dipermudahkan. Banyak orang yang hidupnya berubah setelah mereka memulai memperbaiki sholatnya. Usahanya menjadi lebih lancar, pikirannya menjadi lebih jernih, keputusan-keputusan hidupnya menjadi lebih tepat. Inilah karena sholat bukan hanya ibadah, tetapi juga sumber kekuatan spiritual. Sahabat semua, ada satu lagi rahasia yang sangat penting dalam mencari kekayaan menurut Islam, yaitu memiliki sikap tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah kerja keras sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki tawakal, dia tidak mudah putus asa. Jika usahanya gagal, dia tidak langsung menyerah. Dia mencoba lagi, dia belajar dari kesalahan, dia terus berusaha sambil tetap berdoa. Orang yang memiliki tawakal biasanya memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Dia tidak terlalu takut dengan masa depan, karena dia tahu bahwa Allah selalu bersama hamba yang berusaha. Dan seringkali justru orang-orang yang memiliki ketenangan seperti ini yang akhirnya berhasil dalam hidupnya. Sahabat semua, dalam perjalanan menuju kekayaan yang berkah, kita juga harus berhati-hati dengan satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu iri dan dengki. Ketika iri kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menyiksa diri sendiri. Kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, padahal setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Melihat kesuksesan orang lain seharusnya menjadi motivasi, bukan menjadi sumber kebencian. Jika kita melihat orang lain sukses, doakanlah mereka, karena doa yang baik seringkali akan kembali kepada diri kita sendiri. Hati yang bersih dari iri dan dengki adalah satu kunci ketenangan hidup, dan ketenangan hidup seringkali membuka jalan menuju kesuksesan. Sahabat semua, jika kita melihat sejarah para ulama dan orang-orang soleh, kita akan menemukan satu hal yang menarik. Banyak dari mereka yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjadi sangat kaya, tetapi mereka tidak menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan utama.
Mereka menjadikan kekayaan sebagai alat untuk berbuat kebaikan. Seseorang memiliki niat, ketika seseorang memiliki niat seperti ini, maka kekayaan tidak akan merusak hatinya. Justru kekayaan itu akan menjadi ladang pahala yang sangat luas. Bayangkan, jika seseorang memiliki perusahaan besar, tetapi dia memperlakukan karyawannya dengan baik, dia memberikan gaji yang layak, dia membantu orang yang kesulitan, dia membangun masjid, dia membantu anak yatim, berapa banyak pahala yang akan terus mengalir setiap hari. Inilah kekayaan yang sebenarnya indah. Kekayaan yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Dan jika kita memiliki kekayaan seperti ini, maka hidup kita akan menjadi sangat berarti. Karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk memberi manfaat orang lain. Dan itulah salah satu tujuan terbesar dalam kehidupan seseorang muslim, menjadi kaya yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Sahabat semua, jika kita mampu memahami semua ini, maka perjalanan kita menuju kekayaan akan menjadi perjalanan yang penuh dengan makna. Kita tidak hanya mengejar uang, kita mengejar keberkahan. Kita tidak hanya mengejar kesuksesan dunia, kita juga mempersiapkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan ketika dua hal ini berjalan bersama, maka hidup kita akan menjadi sangat indah. Namun sahabat semua, ada satu kenyataan hidup yang sering tidak disadari oleh banyak manusia ketika mengejar kekayaan. Mereka berpikir bahwa jika mereka sudah memiliki banyak uang, hidup mereka akan sepenuhnya bahagia. Mereka membayangkan ketika rumahnya sudah besar, kendaraannya sudah mewah, dan rekeningnya sudah penuh, maka semua masalah akan selesai. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di dunia ini ada banyak orang yang sangat kaya, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Mereka memiliki segala hal yang diinginkan oleh banyak manusia, tetapi hati mereka tetap kosong. Mereka tidak merasakan kedamaian dalam hidupnya. Ini terjadi karena manusia sering mengejar kekayaan dunia tanpa membangun kekayaan hati. Dalam Islam, hati adalah pusat kehidupan manusia. Jika hati seseorang baik, maka seluruh hidupnya akan menjadi baik. Tetapi jika hati seseorang rusak, maka kekayaan sebanyak apapun tidak mampu menenangkannya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Dan daging itu adalah hati. Karena itu ketika kita ingin menjadi kaya menurut Islam, kita tidak hanya membangun usaha kita, kita juga harus membangun hati kita. Hati yang bersih dari kesombongan, hati yang bersih dari iri dan dengki, hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita baik, maka kekayaan kita akan menjadi nikmat. Tetapi jika hati kita rusak, maka kekayaan bisa menjadi musibah. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang harus selalu kita ingat ketika berbicara tentang kekayaan, bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah tempat sementara. Tidak ada manusia yang akan membawa hartanya ke dalam kubur. Rumah besar akan ditinggalkan, rumah mewah akan ditinggalkan, rekening yang penuh juga akan ditinggalkan. Yang akan ikut bersama kita hanyalah amal kita. Karena itu kita harus menjadi orang yang bijak. Karena itu orang yang bijak tidak akan menjadi kekayaan sebagai tujuan akhir. Dia menjadikan kekayaan sebagai alat untuk memperbanyak amal. Dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dia membantu orang yang membutuhkan. Dia mendukung dakwah dan pendidikan. Dia menolong orang-orang yang kesulitan. Dengan cara seperti ini, harta yang ada di dunia bisa berubah menjadi pahala yang akan menemani kita sampai akhirat kelak. Bayangkan, jika seseorang hidup selama puluhan tahun hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi ketika meninggal dunia tidak ada satupun kebaikan yang ia tinggalkan. Harta itu mungkin diwariskan kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, bayangkan jika seseorang menggunakan hartanya untuk membangun masjid, membantu anak yatim, menyebarkan ilmu, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Meskipun dia sudah meninggal dunia, pahalanya dari semua itu akan terus mengalir kepadanya.
Inilah yang disebut sebagai kekayaan yang abadi, kekayaan yang tidak berhenti ketika kehidupan di dunia berakhir. Jika kita ingin menjadi kaya yang berlimpah menurut Islam, maka ada satu doa yang sangat penting yang seharusnya selalu kita panjatkan. Kita tidak hanya meminta kekayaan, tetapi juga meminta keberkahan, karena kekayaan tanpa keberkahan seringkali justru menjadi beban dalam hidup. Tapi kenyataan yang berkah akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan manfaat yang luas bagi banyak orang. Mintalah kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menggunakan harta di jalan yang benar. Mintalah kepada Allah agar hati yang selalu bersyukur. Mintalah kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, karena jika tiga hal ini kita miliki, maka insya Allah kekayaan datang kepada kita akan menjadi kebaikan yang besar. Sahabat semua, pada akhirnya jalan menuju kekayaan yang berkah adalah perjalanan yang panjang, tidak selalu mudah. Kadang kita harus melewati kegagalan, kadang kita harus belajar dari kesalahan. Tetapi selama kita berada di jalan yang halal, selama kita tetap menjaga hubungan dengan Allah, selama kita tetap berusaha dengan jujur dan bekerja keras, maka jangan pernah takut tentang masa depan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dan seringkali ketika seseorang bersabar dalam perjuangannya, Allah memberikan hasil yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Jangan takut untuk bermimpi menjadi orang kaya, tetapi pastikan bahwa kekayaan itu tidak menjauhkan kita dari Allah. Jadilah orang kaya yang tetap rendah hati, jadilah orang kaya yang tetap rajin ibadah, jadilah orang kaya yang dermawan, karena di dunia ini sangat membutuhkan orang-orang baik yang memiliki kekuatan ekonomi. Bayangkan jika orang-orang yang beriman memiliki kekayaan yang besar, berapa banyak orang miskin yang dibantu, berapa banyak anak yatim yang bisa disekolahkan, berapa banyak masjid yang bisa dibangun, berapa banyak ilmu yang bisa disebarkan. Itulah sebabnya kekayaan yang berada di tangan orang beriman bisa menjadi rahmat banyak orang. Sahabat semua, jika video ini ada satu hal yang bisa kita ingat, maka ingatlah ini: rezeki datang dari Allah, keberkahan datang dari ketaatan, dan kekayaan sejati adalah hati yang dekat dengan Allah. Jika kita menjaga tiga hal ini, maka insya Allah hidup kita akan selalu berada dalam kebaikan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur ketika diberi nikmat. Semoga Allah menjadikan harta yang kita miliki sebagai jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Dan semoga suatu hari nanti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan penuh kemuliaan, karena telah menggunakan hidup dan harta untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.